Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Sayu Ramadanti, NIM E 2019-2300. Di sini saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang ekonomi pembangunan di Indonesia. Dan saya sendiri sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang masalah dan kebijakan pembangunan di Indonesia dalam beberapa periode. Jadi, masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam pembangunan ekonomi itu yang dilaksanakannya itu berbeda-beda dari waktu ke waktu. Begitu juga dengan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Pada periode 1945 sampai 1950, masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan adalah tentang masalah perekonomian warisan kolonial yang kemudian diperburuk dengan situasi politik yang sangat tidak mendukung. Jadi, masalah-masalah pokok yang dihadapi pada periode ini yang pertama yaitu struktur perekonomian yang tidak seimbang. Yang kedua yaitu sebagian besar penduduk Indonesia menempati Pulau Jawa. Yang ketiga yaitu rendahnya daya beli masyarakat. Dan yang keempat yaitu terjadinya hiperinflasi atau kenaikan harga-harga barang yang secara ekstrim. Yang salah satu penyebabnya adalah karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Selanjutnya yaitu pada periode 1951 sampai 1955. Masalah-masalah pokok yang dihadapi pada periode ini yaitu merupakan kelanjutan dari masalah periode sebelumnya, yaitu yang pertama inflasi yang tidak terkendali, yang kedua yaitu tidak terarahnya surplus perdagangan, dan yang ketiga yaitu kebijakan keuangan yang tidak berpihak pada investasi, dan yang keempat yaitu pergantian kabinet yang seringkali sehingga menghambat program pembangunan. Yang selanjutnya yaitu pada periode 1956 sampai 1960. Pada periode ini, masalah yang dihadapi semakin bertambah, yang merupakan akumulasi dari masalah-masalah periode sebelumnya dan belum dapat tertangani. Masalah-masalah tersebut antara lain yang pertama, biaya hidup yang tinggi khususnya di masyarakat pedesaan karena produksi pertanian yang menurun dan naiknya inflasi. Yang kedua yaitu hambatan-hambatan dalam industri sebagai imbas kebijakan impor dalam mengimbangi nilai ekspor dan harga komoditi ekspor Indonesia. Yang ketiga yaitu terjadinya defisit APBN, dan yang keempat yaitu kemunduran produk barang-barang kebutuhan pokok. Selanjutnya yaitu pada periode 1961 sampai 1965. Pada periode ini, keadaan perekonomian semakin memburuk dan masalah yang dihadapi juga semakin kompleks. Sehingga masalah-masalah yang dihadapi pada periode ini adalah yang pertama yaitu inflasi semakin meningkat dan berbagai dampak yang ditimbulkan semakin memperburuk perekonomian. Yang kedua yaitu karena terjadinya pemberontakan yang terjadi pada tahun 1957 yang terjadi di Sumatera dan Sulawesi, sehingga menyebabkan anggaran pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan itu meningkat. Yang ketiga, karena nilai dasar tukar atau terms of trade Indonesia itu semakin memburuk. Dan yang keempat yaitu karena menurunnya produksi barang-barang ekspor. Yang kelima yaitu kenaikan impor beras yang mengakibatkan kenaikan penggunaan devisa. Pada periode selanjutnya yaitu periode 1966 sampai 1968. Pada periode ini diupayakan untuk memperbaiki keadaan perekonomian akibat inflasi yang mencapai 650% pada tahun sebelumnya. Sehingga program pembangunan itu dibagi menjadi program jangka pendek yang meliputi program stabilisasi dan rehabilitasi, serta program jangka panjang yang meliputi program pembangunan pertanian, perdagangan, dan industri. Untuk mengupayakan stabilisasi dan rehabilitasi, maka dibuat program-program, yaitu yang pertama untuk pengendalian inflasi, yang kedua pencukupan kebutuhan pangan, yang ketiga yaitu rehabilitasi prasarana ekonomi,
Yang keempat yaitu peningkatan kegiatan ekspor, dan yang kelima yaitu pencukupan kebutuhan sandang. Selanjutnya yaitu pada periode 1969 sampai 1970 dan 1973 sampai 1974. Dalam periode ini, permasalahan pokok yang dihadapi adalah yang pertama, perekonomian itu semakin terbuka sehingga pengaruh gejolak perekonomian internasional itu semakin terasa. Yang kedua yaitu industrialisasi kurang berkembang sehingga akibat daya beli masyarakat itu menjadi rendah. Yang ketiga yaitu kesenjangan pendapatan semakin terasa baik antara golongan maupun antar daerah. Yang keempat, karena terjadinya krisis moneter yang terjadi di dunia yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Dan yang kelima yaitu karena kurangnya pengawasan dalam proses pembangunan. Selanjutnya yaitu pada periode 1974 sampai 1975 dan 1978 sampai 1979. Pada repelita sebelumnya, pembangunan lebih diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, maka dalam repelita 2 ini lebih dititik beratkan untuk program pemerataan pembangunan. Tujuan tersebut dibuat dengan pertimbangan dan keadaan yang dilihat pada negara-negara lain, bahwa tujuan pembangunan pada hakikatnya bukan hanya sekedar untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu maka pada periode ini itu dibuatkan program yang dikenal dengan trilogi pembangunan, yaitu yang pertama, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua yaitu karena pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Selanjutnya yaitu pada periode 1979 sampai 1980 dan 1983 sampai 1984. Pada periode ini terjadi kebijakan pemerataan pada repelita 3 yang dikenal dengan 8 jalur pemerataan, yaitu pertama, pemerataan kebutuhan pokok rakyat terutama pangan, sandang dan perumahan. Yang kedua yaitu pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Yang ketiga yaitu pemerataan pembagian pendapatan. Yang keempat, pemerataan perluasan kesempatan kerja. Yang kelima yaitu pemerataan usaha terutama bagi golongan ekonomi lemah. Yang keenam yaitu pemerataan kesempatan berpartisipasi khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. Yang ketujuh yaitu pemerataan pembangunan antar daerah, dan yang kedelapan yaitu pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Selanjutnya yaitu pada periode 1984 sampai 1985 dan 1988 sampai 1989. Jadi pada repelita 4 ini masalah perekonomian masih berlanjut, di mana harga minyak bumi turun drastis sehingga penerimaan negara menurun. Situasi perekonomian dunia yang tidak menentu berakibatkan buruk terhadap perekonomian dalam negeri, di mana ekspor terhambat dengan adanya proteksi dari negara-negara maju, terutama negara Amerika Serikat. Jadi pada akhir repelita 4, utang luar negeri itu semakin terbebani dengan depresiasi mata uang dolar Amerika terhadap yen dan mark Jerman. Dan juga ada keadaan yang menggembirakan, yaitu adalah naiknya harga minyak bumi, yaitu 15 US dollar per barel. Sedangkan ekspor non migas telah dapat melampaui ekspor berkat deregulasi yang dilaksanakan secara intensif. Indonesia pada tahun 1984 sudah tidak lagi mengimpor beras. Jadi sehingga devisa itu bisa digunakan untuk hal lainnya seperti untuk kegiatan pembangunan.
Selanjutnya yaitu periode 1989 sampai 1990 dan juga 1993 sampai 1994. Jadi pada periode ini permasalahan yang masih dihadapi adalah satu, menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu masalah utang luar negeri dan investasi asing. Yang ketiga yaitu masalah kependudukan dan angkatan kerja. Yang keempat yaitu masalah pembangunan daerah, energi dan lingkungan. Dan yang kelima yaitu memburuknya nilai tukar dasar atau term of trade barang-barang ekspor. Yang selanjutnya yaitu periode 1994 sampai 1995 dan 1998 sampai 1999. Jadi pada repelita 6 itu menjadi awal tahap tinggal landas pembangunan jangka panjang 2 atau PJP 2, sehingga pembangunan jangka panjang 1 menghasilkan kemajuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan sebagai landasan untuk memasuki tahap PJP 2 dan proses tinggal landas, sehingga pada akhir repelita sebelumnya telah berhasil meletakkan landasan yang cukup dalam ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan untuk memulai proses tinggal landas. Pencapaian bidang ekonomi dengan struktur ekonomi yang seimbang dan kuat antara industri dan pertanian, sehingga sektor industri itu lebih ditingkatkan seiring dengan peningkatannya diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi pertanian, serta pengembangan agrobisnis dan agroindustri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.